fasala Talutu bil junud qala inna Allah mubtaliikum min nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu wa walladhina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudihi. Baik, setelah Talut jadikan raja, mereka menerima dengan abangnya turunnya tabut kepada Talut. Baik, sudah kami menerima Talut menjadi raja. Akhirnya mereka berangkat ingin berperang. Ketika ingin berperang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka lagi. Diberi ujian sama Allah. Apa ujiannya? Innallaha mubtaliikum min nahar. Allah memberikan ujian kepada kalian dengan sebuah sungai. Orang kalau lagi perjalanan, ratusan ribu tentara ketika di perjalanan mereka haus, kehausan ingin minum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Ujiannya apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha mubtaliikum min nahar faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum daripada air sungai tersebut bukan dari golonganku, katanya. Waduh, ini ujian berat banget ini. Jadi sudah perjalanan, sudah diterima Talut menjadi seorang raja, kemudian berangkat untuk berperang. Kan yang meminta berperang mereka, yang meminta raja siapa? Mereka. Kemudian untuk melindungi keluarga mereka minta sama Nabi Samuel, sudah dituruti semua. Nah sekarang tinggal apa? Allah memberikan ujian kepada mereka. Ketika perjalanan lagi haus-hausnya, dicoba sama Allah. Ayo, jangan minum air ini. Kalau ada yang minum air ini dari sungai ini, maka bukan dari golongan aku, katanya. Kemudian illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi, atau katanya kecuali dia boleh meminum sedikit, secukupnya, seteguk. Ghurfah tuh satu ghurfah ini satu cidukan. Satu cidukan dengan tangan minum. Cukup. Fashariba minhu illa qalila. Kemudian semuanya minum. Semuanya minum, kecuali sedikit yang enggak minum. Yang enggak minum cuma berapa? Cuma 314, 315, sedikit. Jadi mulai dari ribuan orang, akhirnya minum banyak. Kemudian yang enggak minum, yang nurut cuma beberapa orang. 315. Itu pun juga dia minum sedikit. Minum sedikit. Falamma jawazahu walladzina amanu ma'a qalu la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudihi. Akhirnya mereka mengatakan, orang-orang yang minum bukan dari golongan dari Talut, tinggal sedikit. Kemudian dari tinggal sedikit tersebut, mereka ini masih ada lagi yang gak kuat. Gak kuat dengan apa? Dengan kekejaman daripada siapa? Raja Jalut. Ini Raja Jalut yang kejam, yang telah membunuh mereka, keluarga mereka, tempat mereka, sangat kejam sekali. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Nah, kemudian orang-orang yang sedikit ini mereka yakin, jangan takut, walaupun kita sedikit, kita ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau berjihad. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa memenangkan fi'ah al-katsira yang jumlahnya banyak. Karena siapa? Dengan izin Allah. Kemudian dengan izin Allah, dan mereka bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, berjihad fisabilillah. Nah, kebetulan di dalam golongan tersebut yang bersama Talut ini ada seseorang yang namanya Daud bin Yusa. Daud, Nabiullah Daud. Di antara mereka ada Nabiullah Daud. Jadi perhatikan, dari Nabiullah Musa, kemudian ada Nabiullah Samuel di Palestina, kemudian diutus siapa nama raja? Namanya Talut. Kemudian ada Nabiullah Daud di situ. Walamma barazu bi Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa. Jadi ketika mau berperang, jumlah yang sedikit, lihat, ini doa yang diajarkan siapa? Oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, ketika apa? Menghadapi peperangan bersama orang-orang kufar terhadap penjajah. Baik penjajah dari Belanda, penjajah dari Jepang, penjajah PKI,
Mereka ini jumlah yang sedikit kita negara Indonesia, dizalimi, bahkan dipecah belah, bahkan mereka diadu domba. Dulu diadu domba, umat Islam diadu domba. Sekarang nih kita umat Islam lagi diadu domba ini. Menghadapi apa? Menghadapi kekejaman, bisa jadi PKI. Alhamdulillah min dzalik. Tapi di sini bagaimana doanya? Ketika mereka ini jumlah yang sedikit ingin menghadapi seorang raja yang kejam, yang jumlahnya banyak, mereka sedikit. Mereka berdoa, qalu rabbana ya Allah, afriq alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah diri kami, perjuangan kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah pertolongan, kemenangan bagi kami daripada mereka orang-orang kafir. Ternyata subhanallah, Allah mengirim seorang nabi yang namanya Daud. Nabi. Ternyata perang, setelah itu terjadi yang namanya Mubarazah. Tahu Mubarazah? Yaitu perang 1 lawan 1. Nabi Allah Daud akhirnya berperang melawan si Jalut. Akhirnya Jalut mati. Di tangan siapa? Nabi Allah Daud alaihi salam. Fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wa hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Baik. Dengan kejadian tersebut, setelah di sini dikatakan ayat suci Al-Qur'an, fahazamuhum biidznillah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kepada Daud al-mulka, kerajaan, yang membunuh Jalut. Akhirnya Daud menjadi raja. Ini sebabnya Nabi Allah Daud menjadi raja. Wa atahul mulka wal hikmah. Kemudian dijadikan hakim, orang yang mengerti, orang yang pintar, bahkan diangkat menjadi nabi. Nabi Allah Daud alaihissalam. Lihat, Samuel nabi, Talut raja. Kemudian dua-duanya ini diambil sama siapa? Diserahkan, diwariskan kepada Nabi Allah Daud. Wa atahullahu mulka wal hikmah. Allah memberikan kepada Nabi Allah Daud dua hal, kerajaan dan kenabian. Dan ini, dua hal ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi kecuali dua orang. Siapa? Nabi Allah Daud dan Sulaiman, putranya Sulaiman. Lihat, para nabi semuanya nabi. Nabi. Yang jadi raja. Kecuali siapa? Dia. Nabi Allah Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Allah Daud diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Nah, disinilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah natlu 'alaika bil haqq. Nah, di sini adalah apa? Kok Allah menceritakan di dalam ayat suci Al-Qur'an Al-Qasas, cerita-cerita tersebut tentang orang-orang terdahulu, gambaran yang akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini. Yang pertama, bahwasannya yang pertama kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita tersebut, cerita Al-Qur'an yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-jihad fisabilillah. Yatatallabu i'dadan nafsiyan wa tarbawiyan wa ilmiyan wa khibratan wa kafa'atan wa maharatan wa jur'atan wa syaja'atan wa azimatan sadiqan wa ikhlasan wa tadhiyan. Subhanallah, banyak. Jadi di sini kalau ingin mengangkat seseorang menjadi seorang pemimpin, ambil orang yang memiliki ilmu, yang memiliki pendidikan, kemudian memiliki pengalaman, kemudian dia punya kafa'ah. Kafa'ah ini kecocokan di dalam ilmunya, di dalam nasabnya, di dalam keturunannya kalau bisa. Kita lihat keturunannya, kemudian nasabnya, kemudian pendidikannya, pelajarannya, keberaniannya, keadilannya, pendidikannya, ini bisa dilihat. Kemudian dan keberanian juga dilihat. Dan keinginan. Lihat, subhanallah. Ini
gambaran-gambaran yang diajarkan oleh mereka para ulama, kesimpulan untuk menjadikan seorang pemimpin, untuk mengangkat seorang pemimpin. Jangan dicari seorang pemimpin yang preman kadang-kadang, pemimpin bekas penjudi, pemimpin bekas naudzubillah min dzalik. Akhirnya terjadi apa? Umatnya hancur, umatnya rusak. Kalaupun tidak ada orang yang bernasab, yang tidak memiliki keturunan, atau bukan dari orang-orang besar, kita bisa mengambil dari orang ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kecerdasan, kemudian badannya bastatan fil jismi wal ilm, punya kelebihan di dalam badannya, kemudian penampilannya, kemudian pemikirannya, ilmunya. Taib. Bahkan di sini dikatakan di golongan orang-orang Bani Israel nggak ada yang seperti Talut, nggak ada, ketika itu tidak ada orang-orang seperti Talut. Akhirnya Talut yang menjadi raja tadi. Taib. Yang kedua, innal mulka awil hukmah laysa bil warathati aw bil ghina. Sesungguhnya di dalam kerajaan atau kepemimpinan itu bukan di dalam pewarisan atau kekayaan. Di sini kadang-kadang enggak, yang kaya dia yang menang. Lah, kalau buat menurut ilmu, menurut pelajaran, pendidikan, orang yang memiliki ilmu. Kalau sudah memiliki ilmu, dia ada keturunan, ahsan, lebih afdal. Sudah memiliki keturunan dan memiliki ilmu, kemudian dia memiliki apa? Harta. Ini lebih afdal lagi. Yajma' ilm, kedudukan, harta. Ini lebih afdal. Ini lebih bagus. Kemudian wa innama bil kafa'ati wal ilmi wal maharati wa quwwati syakhsiyah wa salabati al iradah. Kana Talut yawma idzin a'lamu rajulin bi Bani Israil wa ajmalahu wa atammahu. Lihat katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ketika itu Talut ketika itu adalah orang dari golongan Bani Israel yang paling tampan. Orang yang paling tampan, kemudian paling sempurna di dalam jiwa raganya, badannya, ilmunya, akhlaknya dan pendidikannya. Nah, itu dia pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil daripada Al-Quranul Karim, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kisah tersebut menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Maksudnya bagaimana? Di sini Anda bisa melihat sekarang ini kita bisa harus mengikuti siapa mereka, para ulama, para kiai, para ustadz. Alhamdulillah di sini kita, para kiai kita, para ulama kita, kemudian para habaib kita, baik mereka para habaib yang memiliki keturunan ilmu, keturunan nasab, kemudian ketampanan, kemudian di dalam pemikiran, di dalam pendidikan, kemudian hartanya, alhamdulillah antum ada di sini. Di antara golongan para habaib, para kiai, mereka semuanya terkumpul hal-hal tersebut. Sudah keturunan ada, ilmu ada, kekayaan ada, kemudian pendidikan ada, kemudian di dalam pemasyarakatan ada ilmu masyarakat, kemudian akhlak dan budi pekertinya juga ada. Ini berarti beruntung antum bagi masyarakat Pekalongan, antum ada seorang syakhsiyah al-mubarazah, yaitu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar ada pada kalian, ada pada antum semua di kota Pekalongan. Ini ya labut kita syukuri. Karena apa? Kita harus merujuk kembali kepada mereka para ulama, kembali kepada mereka ulama. Karena Nabi sudah nggak ada lagi. Nabi cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi, nggak ada lagi Rasulullah. Tetapi siapa pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka warathatul anbiya. Berbeda dengan sebelum Nabi Muhammad. Setiap kampung, setiap kota, desa, kalau ada seorang pemimpin, ada Nabi. Diutus Nabi, nikmat. Ada Nabi, bisa merujuk kepada Nabi. Bahkan Nabi tersebut sekali doa langsung dikabulkan. Wah, enak. Lihat contohnya Nabi Samuel. Nabi Samuel, coba tolong kirimkan, utus kepada kami seorang raja. Datang raja. Tandanya apa? Tabut turun, sunduk. Kemudian semoga kami menang. Nikmat. Sekarang kepada siapa kita merujuk? Kepada para ulama, kepada para kiai. Nah, ini dia contohnya. Yaitu ayat suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita terdahulu ini adalah ibrah, bagian daripada gambaran untuk kita, pelajaran yang bisa kita ambil daripada mereka orang-orang golongan